Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyetorkan paket ketiga, yaitu unsur-unsur periode ketiga dan unsur-unsur dari periode keempat. Yang pertama yaitu unsur-unsur periode ketiga. Seperti yang kita ketahui, unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki kulit tiga buah. Langsung saja ke sifat-sifat fisis dari unsur-unsur periode ketiga. Sifat-sifat fisis dari unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama yaitu nomor atom. Nomor atom dari natrium adalah 11, magnesium 12, aluminium 13, silikon 14, fosfor 15, belerang 16, klor 17, dan argon 18. Massa atom relatif. Natrium 22,99, magnesium 24,31, aluminium 26,98, silikon 28,09, fosfor 30,97, belerang 32,06, klor 35,45, argon 39,95. Kemudian ada konfigurasi elektron. Natrium 281, magnesium 282, aluminium 283, silikon 284, fosfor 285, belerang 286, klor 287, dan argon 288. Energi ionisasi dalam satuan kilojoule per mol. Natrium 496, magnesium 738, aluminium 578, silikon 786, fosfor 1012, belerang 1000, klor 1257, argon 1527. Kemudian ada titik cair dalam satuan derajat Celcius. Natrium 97,8, magnesium 649, aluminium 660, silikon 1410, fosfor 44, belerang 113, klor negatif 101, dan argon negatif 184,2. Titik didih dalam satuan derajat Celcius. Natrium 883, magnesium 1090, aluminium 2467, silikon 2680, fosfor 280, belerang 445, klor negatif 35, dan argon negatif 185,7. Tingkat oksidasi tertinggi. Natrium positif 1, magnesium positif 2, aluminium positif 3, silikon positif 4, fosfor positif 5, belerang positif 6, klor positif 7, dan argon tidak terdefinisi. Afinitas elektron dalam satuan kilojoule per mol. Natrium negatif 53, magnesium 230, aluminium negatif 44, silikon negatif 134, fosfor negatif 72, belerang negatif 200, klor negatif 349, dan argon 35. Kemudian yaitu keelektronegatifan. Natrium 0,9, magnesium 1,2, aluminium 1,5, silikon 1,8, fosfor 2,1, belerang 2,5, klor 3, dan argon tidak terdefinisi. Kemudian ada sifat-sifat kimia dari unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama yaitu sifat logam dan non-logam. Natrium, magnesium, dan aluminium larut dalam asam membentuk kation tunggal Na+, Mg2+, dan Al3+. Penyusunnya adalah 2Na dalam bentuk solid ditambah dengan 2H+ dalam bentuk aqueous akan menghasilkan 2Na+ dalam bentuk aqueous dan H2 dalam bentuk gas. Silikon tergolong metaloid membentuk jaring 3 dimensi atau struktur kovalen raksasa. P, S, dan Cl merupakan non-logam yang mampu membentuk ion negatif. Yang kedua yaitu sifat pereduksi dan pengoksidasi. Berdasarkan harga potensial elektroda,
unsur periode ketiga didapatkan bahwa dari natrium ke klor, daya produksi berkurang, sedangkan daya pengoksidasi bertambah. Selanjutnya yang ketiga yaitu sifat asam basa. Dari natrium ke klor, energi ionisasi bertambah, sehingga sifat basa berkurang dan sifat asam bertambah. Sifat asam basa, unsur periode ketiga sebagai berikut ini. NaOH, basa kuat, MgOH2, basa kuat, AlOH 3 kali, amfoter, H2SiO3, asam sangat lemah, H3PO4, asam lemah, H2SO4, asam lemah, dan HClO4 adalah asam sangat kuat. Kemudian ada unsur-unsur pada periode keempat. Unsur-unsur pada periode keempat biasa juga disebut dengan unsur-unsur transisi. Langsung saja, yaitu sifat-sifat fisis dari unsur-unsur transisi. Yang pertama yaitu nomor atom. Nomor atom dari skandium adalah 21, titanium 22, vanadium 23, krom 24, mangan 25, besi 26, kobalt 27, nikel 28, tembaga 29, dan seng 30. Kemudian ada massa atom relatif. Skandium 44,96, titanium 47,9, vanadium 50,94, krom 51,99, mangan 54,94, besi 55,85, kobalt 58,93, nikel 58,71, tembaga 63,54, seng 65,38. Selanjutnya ada jari-jari atom dalam satuan Armstrong. Skandium yaitu 1,44, titanium 1,32, vanadium 1,22, krom 1,18, mangan 1,17, besi 1,17, kobalt 1,16, nikel 1,15, tembaga 1,17, dan seng 1,25. Selanjutnya adalah titik di dalam satuan derajat Celcius. Skandium 2831, titanium 3287, vanadium 3380, krom 2672, mangan 1962, besi 2750, kobalt 2870, nikel 2732, tembaga 2567, dan seng 907. Kemudian ada titik leleh dalam satuan derajat Celcius. Skandium 1541, titanium 1660, vanadium 1890, krom 1857, mangan 1244, besi 1535, kobalt 1495, nikel 1453, tembaga 1083, dan seng 420. Rapatan dalam satuan gram per cm kubik. Skandium 3, titanium 4,5, vanadium 6, krom 7,2, mangan 7,2, besi 7,9, kobalt 8,9, nikel 8,9, tembaga 8,9, dan seng 7,1. Kemudian ada energi ionisasi dalam satuan kilojoule per mol. Skandium 631, titanium 665, 658, vanadium 650, krom 652, mangan 717, besi 759, kobalt 758, nikel 773, tembaga 745, seng 906. Yang terakhir yaitu keelektronegatifan. Skandium 1,3, titanium 1,5, vanadium 1,6, krom 1,6, mangan 1,5, besi 1,8, kobalt 1,8, nikel 1,8, tembaga 1,9, dan seng 1,6. Kemudian ya ada
sifat-sifat kimia dari unsur transisi. Yang pertama yaitu sifat logam. Semua unsur transisi merupakan logam dengan bentuk struktur kubus berpusat muka, struktur heksagonal terjajal, dan kubus berpusat badan. Yang kedua yaitu membentuk ion kompleks. Semua unsur transisi periode keempat dapat membentuk ion kompleks. Yang ketiga, sebagai katalis. Nikel mampu berperan sebagai katalis heterogen dengan senyawa gas lainnya. Yang keempat yaitu warna ion transisi. Unsur-unsur transisi periode keempat pada umumnya mempunyai senyawa berwarna dalam bentuk padat maupun larutan. Warna senyawa tersebut disebabkan adanya subkulit D yang berisi tidak penuh. Contohnya, ion ion Ti atau titanium 2+ berwarna ungu, Ti3+ hijau, vanadium 2+ ungu, krom 2+ biru, krom 3+ hijau, mangan 2+ merah muda, besi 2+ hijau, besi 3+ jingga, dan nikel 2+ hijau. Unsur transisi yang subkulit D kosong dan terisi penuh tidak mempunyai warna, contohnya seperti skandium 3+, titanium 4+, tembaga plus, dan seng 2+. Itu tidak memiliki warna.